Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmat yang tiada taranya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita haturkan kehadapan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya ingin membahas fadilah dari berzikir istighfar, yaitu zikir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Tapi sebelumnya kepada para sahabat channel Jia Hijrah yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe, like dan tekan notifikasi lonceng agar channel ini bisa terus eksis dan berbagi pengetahuan mengenai tajian agama Islam. Mari kita belajar bersama, semoga berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap muslim dihimbau meluangkan waktu untuk beristighfar walaupun hanya sebentar. Tujuannya agar selalu meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3818. Zikir istighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala biasa diucapkan ketika merasa berdosa. Namun istighfar ternyata memiliki kekuatan dahsyat. Bukan hanya sekadar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar juga merupakan zikir beribu solusi. Dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maksiat yang dilakukan kadang menghambat kebaikan. Ketika istighfar dilakukan, sekat akan dibuka dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dari langit. Bahkan menjadikan kering kerontang jadi tumbuh subur lagi. Rezeki yang macet, pekerjaan yang sulit, dengan istighfar dan tobat akan dilancarkan kembali. Ternyata tobat itu terkait dengan rezeki-rezeki yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa fadilah dari zikir istighfar. 1. Menggembirakan Allah. Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dicintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. 3. Dosa-dosanya diampuni. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga, maka beristighfarlah kalian kepada niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku mengampuninya, dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi. 4. Mendapat balasan surga. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah
lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran 135-136. 5. Mengecewakan setan dan membuat setan putus asa. Sesungguhnya setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka. Maka Allah menimpalinya, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan atau beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. 6. Lancarkan rezeki. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rezekinya karena dosa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Demikian beberapa fadilah dari zikir istighfar. Sebenarnya masih banyak fadilah-fadilah lain dari zikir istighfar. Next, di video berikutnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, saya akan bahas fadilah-fadilah lain dari zikir istighfar. Sebelum saya akhiri video ini, mari kita lantunkan zikir istighfar bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan segala kesulitan, diganti dengan kemudahan dan kebahagiaan, dilimpahkan rezeki dan dilancarkan urusan kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada yang salah itu murni kesalahan saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.